Kesultan yang tidak pernah tunduk kepada Belanda adalah Sultan Bima. Ingat tuh, itu buyut saya tuh, Sultan Ismail Muhammad Shah sampai Sultan Salahuddin. Saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Iya, jadi dari Sultan Bima itu menyerahkan kedaulatannya ke NKRI tahun 1951. Ya, tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa tidak ada lagi kesultanan dan hanya ada pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 dan lain-lain. Betul. Itu menurut administrasi negara. Betul. Kan gitu. Betul. Artinya di sini banyak penyimpangan-penyimpangan yang andaikan. Kenapa saya nggak mau mengaku sultan saat ini, walaupun gelar saya ada sultan juga, gitu kan? Kenapa saya nggak mengaku? Saya mengikuti aturan pemerintah. Karena tahun 1958 kesultanan itu sudah tidak ada, gelar sultan itu sudah tidak boleh gitu loh. Hanya saja cicit dan cucunya ini tercatat sebagai keturunan sultan. Ya, kebetulan saya tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosangan Dikai, Bolok Pas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Nusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami. Begitu juga dari teman-teman di MAKM, salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan, itu juga bertanya tentang hal itu karena ini viral. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Betul. Dan kemarin juga saya diangkat sebagai Panglima Asatin. Betul. Saya diangkat sebagai Panglima Asatin. Saya bilang, saya bukan sultan. Saya hanyalah cicit kandung dari seorang sultan. Sultan Bima, boleh dicek di sana, makamnya pun ada. Betul. Itu hanya cicit kandung, bukan sultan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku zaman sekarang ini, artinya melanggar peraturan pemerintah. Kan gitu. Betul. Tidak boleh mengaku seorang sultan karena kita harus mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan memang Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya. Jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik. Itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu, dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Untuk Ibu Ratna yang mengaku-ngaku keturunan sultan, tolong jangan berstatement kalau belum menyelidiki, nanti fatal akibatnya. Jadi perlu Ibu Ratna ketahui ya, Anda punya versi cerita tentang kesultanan kerajaan Bima, saya juga punya versi. Dan ini nggak akan ketemu, perdebatan ini nggak akan ketemu, yang ada saling bongkar borok. Ya, saling bongkar borok tentang rekayasa cerita. Tuh. Yang perlu Anda ketahui bahwa Bima ini kota para raja, generasi para sultan, dan mereka memimpin bergantian. Ya, tidak ada alasan orang Bima bukan keturunan sultan. Semua keturunan sultan. Nanti akan saya buka sejarahnya. Sejarah itu harus diluruskan dan jangan dimonopoli oleh satu generasi. Contohnya saja, ayah dari Sultan Ismail, yaitu Sultan Abdul Hamid, itu menikah beberapa kali, ada 4 kali menikah. Yang pertama itu menikah dengan anak Raja Bicara, itu disebutkan. Kemudian menikah dengan
dua putri Sultan Sumbawa itu disebutkan. Nah kemudian menikah lagi dengan selir-selir atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan gundik itu ada, itu disebutkan. Jadi tidak pernah sultan-sultan dalam catatan Bo itu tidak dituliskan namanya menikah dengan siapa, itu selalu tercatat. Dan begitu juga anak. Nah, penyebutan Muhammad Ali Shah itu gimana itu? Apa termasuk dalam riwayat keluarga kesultanan atau itu hanya pernyataan klaim saja itu? Iya, itu pernyataannya mereka. Artinya tidak ada namanya Muhammad Ali Shah ya? Nggak ada. Di dalam, nggak ada ya? Gelar-gelar seperti itu di kesultanan? Tidak ada. Ya, jangan dia ada cerita itu. Nanti marah orang Wawo. Orang Wawo itu sebagai generasi cucu cicitnya Sultan Ismail Muhammad Shah nanti akan marah. Itu loh. Ya. Cerita tentang versi Anda, jangan bilang Anda itu benar. Gitu loh. Lakukan uji materi. Biar sejarah ini lurus, selurus-lurusnya. Bima itu kota para raja. Semua generasi dari mulai orang Sila, Wera, Ngali, Sape, Wawo, Donggo itu punya sejarah kesultanan dan mereka cucu-cucunya sultan. Nanti akan saya buka semua. Jadi jangan mengklaim sepihak bahwa kamilah cucu yang asli. Mohon maaf. Itu harus diluruskan ya. Ini jadi berkembangnya terlalu melenceng kemana-mana sampai akhirnya dibilang Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di Wawo. Sedangkan Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di pemakaman Sigi. Oleh sebab itu beliau itu disebutkan Rumata Mantau Dana Sigi. Jadi yang punya tanah di Sigi. Di Indonesia ini ada beberapa organisasi para sultan dan raja. Semuanya mengaku saya cucunya ini cucunya. Di luar daerah juga sama. Banyak dualisme, tigalisme bahkan sekarang yang mengaku-ngaku sultan. Dan perlu diketahui, sejak tahun 1958, gelar sultan itu sudah tidak boleh oleh negara ini. Karena negara kesatuan Indonesia telah bersatu, bergabung, dan para raja dan sultan telah menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI. Tetapi kalau nasab saya dihilangkan sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah, mohon maaf, saya akan tetap berjuang. Saudariku, jangan dimonopoli oleh satu generasi. Liman Cuhi itu para raja. Yang mengangkat Raja Bima itu Liman Cuhi. Gitu. Bima ini kota raja. Dan semua daerah-daerah itu daerah kekuasaan Raja Bima dan Kesultanan Bima. Termasuk Alor, sebagian Sulawesi, Sumbawa dan Lombok, sampai ke Bali. Jadi hati-hati dalam mengkaji ini, Adinda. Hati-hati ya. Karena dari puluhan raja dan Sultan Bima, semuanya itu hidup di Bima. Baik. Apakah keluarga istana pernah dirugikan baik secara material ataupun tidak atas klaim ini? Kan diketahui riwayatnya kalau dilihat dari postingan yang beredar itu sudah berkali-kali ini, dan ini yang paling viral. Ada kerugian yang dirasakan oleh pihak keluarga kesultanan? Sebenarnya rugi ya, karena ini pencatutan. Jadi seolah-olah dia yang turunan asli, kemudian yang ini, yang sekarang ini yang ada itu menjadi bukan siapa-siapa gitu menurut versinya dia. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang sebetulnya bukan dinilai dengan uang ya kerugiannya, tapi ini berdampak luas. Hati-hati ya Dinda. Jangan justifikasi seakan-akan Anda lah sultan yang asli. Hati-hati ya. Saya Muhammad Firdaus Oi Boesa. Kenapa nama saya Oi Wobo? Itu adalah peninggalan daripada leluhur saya. Oi Wobo itu oi air yang diketuk oleh Sultan Ismail Muhammad Shah pakai tongkat pada saat Bima melanda kekeringan di saat Gunung Tambora meletus. Ya, Bima kampung para raja. Semua orang Bima adalah cucunya sultan. Ya sebenarnya ketua majelis adat dan yang tua-tua juga merasa risih ya dengan adanya begini. Jadi saya itu dikirimin terus gitu sama anggota-anggota majelis adat yang lain gitu. Jadi mungkin sepantasnya karena mereka tahu saya yang berkecimpung di bidang sejarah dan memegang naskah, memegang Samparaja.
ya mungkin memang saya harus sebagai motornya dulu.